Oke, selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita live ya di Trading Tanpa Baper Telegram seperti biasa di tanggal 28 Februari ya. Jadi penutupan Februari hari Sabtu. Jarang banget ini hari Sabtu malam Minggu yang harusnya teman-teman lagi malam mingguan kita nge-live di Telegram. Jadi alhasil kayaknya agak sepi nih teman-teman ya. Nah, ini kenapa kita live hari ini sebenarnya nggak seharusnya jadwalnya hari ini karena terakhir kita ada nge-live di dua hari yang lalu, which is kita ngomongin Q1 2026 crypto lokal bottom ya. Gue dengan PD-nya gue ngomong lokal bottom. Nah, altcoin apa yang menarik dibeli. Nah, sekarang per tanggal 28 kita sudah mulai live lagi. Nah, live ini juga di request ya teman-teman ya, di request sama teman kita teman TTB ya untuk nge-live gara-gara salah satunya market atau si Bitcoin sendiri itu mengalami penurunan ya. Jadi mengalami penurunan dari hari Jumat sampai di hari Sabtu ini masih mengalami penurunan yang lumayan drastis, bahkan kembali lagi ke titik terendahnya ya, bisa dekat-dekat titik terendah dari short term atau intraday-nya. Nah, kalau kita ngomongin juga tentang BTC ini, sebenarnya teman-teman tentu harus lagi mengetahui apa yang gua planning pada satu minggu yang lalu. Di satu minggu yang lalu gua lagi ada challenge untuk kita ngomongin Bitcoin itu akan naik ke harga berapa dan sampai batas waktunya sampai kapan. Nah, untuk kita ngelanjutin tentang bagian situ ya teman-teman ya, tentang bagian video ini, pada dasarnya di video itu gue bilang teman-teman bahwa memang Bitcoin akan turun ke sekitar 64.500, tapi penutupan di Februarinya saya prediksi atau saya antisipasi bahwa akan tutup di sekitaran 74.500. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah ya sempat running sampai 60 sampai 70.000 lah ya, kurang lebih hampir 70.000. Tapi ternyata sekarang Bitcoin kembali lagi teman-teman ya. Jadi bisa kita bilang tentang bottomnya nih sudah lumayan betul ya. Tentang bottomnya sudah lumayan betul. Tapi tentang pergerakan harga sampai penutupan Februari, apalagi ini sudah tanggal 28 Februari, sudah malam pula jam 9.40, kemungkinan besar nggak mungkin sih akan terjadi langsung naik sampai ke 74.000. Itu kayaknya entah event apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan closing seperti itu ya. Jadi pada emergency market update kali ini gue mau kasih tahu aja apa sih pandangan gue terhadap pergerakan yang terjadi hari ini. Nah, tentu teman-teman harus tahu kenapa ini Bitcoin lagi bergerak. Ada dua hal utama nih teman-teman ya. Tadi pagi aku sudah kasih tahu, salah satunya adalah kita tuh lagi ada di closing monthly. Ya, kita lagi ada di closing monthly. Aku ada ngomong kemarin per tanggal 27 Februari. Jadi kita tuh lagi di closing penutupan per bulannya. Nah, biasa memang di penutupan per bulan, kita tahu di market kripto, market aset-aset lain, apapun lah ya, apapun asetnya itu biasanya memang volatilitasnya sangat tinggi. Dan biasanya kenapa volatilitasnya bisa tinggi, teman-teman? Karena salah satunya bukan kita ya, tapi pasar itu banyak banget kayak bahasanya gini, bahasanya kalau kalian paham tidak paham ya, ada beberapa option dan futures kontrak gitu ya, futures kontrak yang perlu diganti ya, yang juga akan expire teman-teman. Jadi ketika akan expire dan futures kontrak yang perlu diganti per bulannya itu, akhirnya terjadilah volatilitas di mana ada yang posisinya di close, ada juga yang reopen lagi kembali di harga berapa gitu ya. Nah, itu salah satu penyebab utamanya menurut saya. Nah, yang kedua, teman-teman, yang kedua selain daripada itu ternyata tadi kita baru baca juga di jam 1 siang ya, jam 1 siang itu banyak banget sudah video-videonya yang ngomongin berita-beritanya yang ngomongin tentang bahwa si Israel nyerang si Iran, teman-teman. Jadi dia main bom nih, teman-teman ya. Tiba-tiba di hari ini Iran Israel itu war ya. Kalian tulis aja Iran Israel war. Iran Israel war. Nah, maka kalian bisa lihat nih di 4 jam yang lalu Iran Israel war lagi, teman-teman. Nah, ini lumayan mendisturb market ya. Jadi membuat sebuah pergerakan yang berisik banget gitu ya di market. Nah, itu kita harus melihat kurang lebih ini sebenarnya pergerakannya apa. Nah, sebenarnya kalau menurut saya ya teman-teman ya, ini kembali lagi pandangan pribadi ya sebelum kita ngelanjutin daripada eh, proyeksi pergerakan Bitcoin dan juga market kripto. Tapi kalau saya ngomongin tentang Israel sama Iran ini, sebenarnya menurut saya pribadi ini cuman bumbu dasarnya lah ya. Bumbu dasarnya dan juga trigger daripada market itu bisa bergerak jauh lebih cepat lagi. Jadi seolah-olah
wah ini ada perang nih, jadi akhirnya orang panik ya, keburu di sell gitu ya, di sell gitu ya. Padahal sebelum di sell pun di hari Jumatnya tuh kalau kita lihat memang sebenarnya market ini sudah bergerak bearish gitu ya. Ini bahkan sebelum terjadi perang ya teman-teman ya. Jadi hari Jumat sore ya, dekat-dekat sore itu tuh sudah ada dump gitu ya, sudah ada dump tiba-tiba tanpa ada berita bahwa Israel atau Iran pun saling menyerang dan menyerang gitu ya. Jadi kalau kita lihat tuh sebenarnya ini memang pergerakan lah gitu ya. Kita ngomong pergerakan tapi ini didambain dengan bumbunya gitu. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya menurut saya, tunggu ya teman-teman ya, maaf. Maaf ya. Nah, artinya apa teman-teman? Bahwa kalau menurut saya tidak perlu kita eh, panikin nih terhadap Israel sama Iran. Karena kenapa? Kita kalau ngomongin perang ya, kita ngomongin perang itu kalian bisa googling dimanapun. Sebenarnya perang kita ini sudah terjadi itu sudah dari 1 tahun 2 tahun 1 tahun lalu itu sudah rame banget diomongin dan terbukti marketnya ya gitu-gitu aja gitu ya. Ada yang bergeraknya naik, ada yang bergeraknya turun, ada yang turun bentar lalu naik. Nah, terutama kalau kita ngomongin Iran versus Israel, maka kita bisa nih ngelihat sebenarnya Iran sama Israel ini bukan baru pertama kali nih, teman-teman. Kalau teman-teman baca-baca tadi di berita, Iran Israel itu pernah war juga di Juni 2025. Which is di Juni 2025 itu kurang lebih di tanggal 23-nya itu peaknya, yaitu peaknya perang daripada si Iran Israel. Kalian bisa cari aja Iran Israel War 23 June 2025 gitu kan. Nah, kita bisa lihat ya apa yang terjadi kita lihat dulu apa yang terjadi saat 23 Juni 2025. Nah, kita lihatnya di market Bitcoin ya. Nah, kenapa harus kita lihat ke sana gitu ya? Kenapa harus kita lihat di sana? Jadi kenapa kita lihat di sana? Karena tentunya kalau kita ngomongin mau analisa secara TA, salah satunya adalah kita belajar historical. Nah, di historinya teman-teman, waktu di hari Minggu gitu ya, hari Minggu, ya weekend juga, dekat-dekat weekend juga itu kita lagi perang Israel-Iran itu, ternyata di sana malah jadi bottom teman-teman. Malah Bitcoin-nya itu bergerak plus 4% dan dari titik sekitaran 100.000 pas, justru kita naik sampai 120.000. Kita menemukan ATH yang baru. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat kepanikan dari Israel versus Iran ini itu ya sifatnya kayaknya agak sementara pertama kalau kita lihat dari historical yang paling awal dan juga malah menyebabkan adanya pergerakan yang lebih signifikan lagi gitu ya ke depannya yang ibarat kata misalnya pergerakannya lagi bearish-bearishnya kemarin tiba-tiba naik gitu loh. Ya, tiba-tiba naik. Artinya dia justru menciptakan tren yang baru. Ya, justru kalau menciptakan tren baru, ya justru ini bagus ya buat para investor dan trader, kita malah mau memanfaatkan pergerakan seperti ini. Nah, tapi bukan berarti teman-teman, bukan berarti gue akan ngomong ini pasti ada yang langsung langsung menyimpulkan bahwa oh kalau secara historical begitu berarti ini Bitcoin juga cuman panic sell dong, ini akan naik dong, gitu kan? Nggak bisa ngomong gitu. Itu kita namanya analisa bodoh ya. Itu namanya analisa bodoh-bodohan. Kita cuman cocok-cocok homologi. Kalau kalau segampang itu atau market itu bisa dibaca dengan pola yang sangat sedemikian rupa, ya semua orang jadi kaya gitu ya. Kita tinggal all in, pinjol segala macam, kita long Bitcoin dapetin TP di atas. Itu kan bodoh sekali ya menurut saya ya teman-teman ya. Jadi market itu sulit, tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, apa bedanya yang mau gue kasih tahu bahwa adalah salah satunya ini tuh terjadi ketika dia lagi uptrend. Ya, jadi wajar sekali lah pergerakan namanya uptrend, retrace dikit ya iya naiklah dia lanjut lagi gitu kan karena salah satunya dia menyebabkan ya kata kuncinya adalah menyebabkan perubahan tren yang baru ya. Nah, di saat ini yang beda adalah si Bitcoin ini berbeda. Yang saat ini Bitcoin ini sekarang lagi bergerak downtrend, teman-teman. Ya, nah langsung lagi nanti ada yang cocok lagi lagi nih kalau kita ngomong gini. Berarti kemungkinan akan lanjut ke bawah lagi. Nah, aneh kok ini. Berarti tidak jelas ini. Antara berita A, berita B kok tidak jelas gitu kan. Tidak jelas ini mau arahnya mau kemana. Nah, that's why sebenarnya kalau kita ngomongin, kita balik lagi ngomongin how we analyze the market gitu ya. Kalau kita di TTB, kita analisis di market tuh seperti apa. Overall kita ngomonginnya adalah price action sebenarnya ujungnya. Karena daripada kita pusing kita cocokmologi ini, cocokmologi itu, karena memang ini kita pusing nih. Kalau kita cocokmologi, kita nggak dapat nih kesimpulannya apa. Kita lihat daripada berita-berita ngomongnya apa, kita ngomong open interest dan ya research-research dari asing atau luar orang-orang di global itu seperti apa, nggak akan pernah ada habisnya gitu ya. Nggak akan pernah habisnya. Kita nggak nemu satu jawaban yang pasti. Tapi kalau kita pump price action gitu ya, kita pump price action dan
apa yang harus kita lakukan dari setiap price action yang ada. Nah, di situ kita bisa memutuskan untuk melakukan penjualan ataupun pembelian. Ya, nah makanya kenapa hari ini saya kembali lagi, saya akan coba hapus semua ya. Ini hapus semua gambar yang saya gambarkan ke teman-teman, biar kita itu clear gitu ya. Biar kita clear ini sebenarnya pergerakan Bitcoin ini overall mau ke mana. Ya, nah, jadi ini akan mulai lagi dari awal lagi ya, panjang ya teman-teman. Tadi sedikit gue ngejelasin tentang kepanikan dan kecocok-cocokmologian semua orang. Nah, hari ini kita ngomongin fokusnya sekarang kita ngomongin tentang pergerakan harganya dan potensi kedepannya gimana ya. Setelah Covinson atau TTB gagal bilang bahwa Bitcoin akan tetap di 74.000, nah, artinya harus bertanggung jawab gitu ya. Harus bertanggung jawab, ini berarti akan kemana nih sekarang ya. Nah, oh ya, satu lagi ya teman-teman, yang aku mau sedikit tambahin juga tentang Iran sama Israel. Ada perbedaan sebenarnya antara perang hari ini sama perang yang kemarin. Selain Iran Israel, kita tuh satu lagi sekarang tuh ada Pakistan sama Afghanistan. Ya itu juga lagi perang nih teman-teman. Dan kebetulan ini US pun ikut panas juga ya untuk menyerang si Iran. Bahkan bukan cuma Israel. Jadi kayak seolah-olah dua negara lawan Iran ini ya. Jadi agak mengerikan memang ya, agak mengerikan. Tapi sudah, kita tidak usah ngomong soal mengerikannya, kita ngomong tentang pergerakan Bitcoin-nya ya. Nah, sekarang kita sudah tahu ya, kita dapat nih closing monthly. Ternyata apa yang bisa kita lihat adalah Bitcoin for the first time ya, bukan for the first time lah ya, tapi untuk kejadian yang sangat jarang, Bitcoin ditutup 5 bulan berturut-turut merah ya. Nah, kalau kita sudah lihat ada pergerakan merah yang cukup dalam seperti ini, maka bias kita di dalam bulan depan ya, di dalam bulan depan paling cepat atau paling idealnya adalah kita bisa jadi adalah jebol daripada 60.000. Ini ideal pergerakannya. Ya, ideal pergerakannya adalah kemungkinan kita bisa turun ke bawah 60.000. Nah, di bawah 60.000 apakah bisa sampai 50.000? Nah, saya tidak tahu ya, tapi yang pasti range untuk saat ini tetap ini merupakan area support yang penting untuk kita perhatikan. Oke, itu satu hal yang teman-teman harus tahu ya, bahwa bias overall atau bias higher time frame-nya itu adalah melakukan penurunan lagi di bawah 60.000. Nah, tapi kalau kita ngomongin cuman bagian itu, kita nggak fair gitu ya. Kita nggak fair bahwa, oh ini kalau cuma 60.000 doang, potensinya selain itu apa lagi? Nah, maka kita harus lihat juga. Nah, di daily, sebenarnya ini kita tidak ada pergerakan yang signifikan. Kita only bergerak ini sangat, bisa dibilang minim lah teman-teman ya. Kita cuman kayak bolak-balik aja ke area support. Dan ini sangat sangat apa ya, sangat wajar. Kenapa? Karena kalau kalian tarik Fibonacci seperti yang saya bilang, kalau ketemu sideways dari inside bar, kalian tarik aja Fibonacci, kalian bisa lihat nih bahwa apa, market turun ke support, naik ke 0,5, tertahan lagi dan kembali ke support. Jadi itu pergerakan yang sangat biasa gitu ya. Nah, artinya sekarang apa teman-teman? Artinya pergerakan terakhir atau swing terakhir kita itu adalah swing yang bearish. Oke, ini adalah swing yang bearish, artinya memang secara bias kuat nih bearishnya kalau kita lihat lagi di daily. Nah, maka kita lihat lagi sekarang posisi lagi di support nih masalahnya. Ya, ini kita percaya dia akan break atau tidak tuh gimana kok. Nah, satu, tentu kalau kita misalnya dia sudah break, ya jelaslah ini akan lanjut lagi turun ke bawah. Tapi semisal dia tidak break di sini, apakah itu akan memastikan dia akan naik ke atas? Jawabannya adalah tidak. Ya, ini yang kita harus pahami ya, ini yang harus kita pahami. Oke, nah kita sudah ngomongin daily sama monthly tadi. Sekarang kita ngomongin bagaimana dengan pergerakan lower time frame-nya. Kita pakai time frame daripada 4 hour chart aja. Nah, di 4 hour chart terakhir apa yang kita lihat di sini adalah ada pengambilan liquidity ke bawah. Jadi dia turun. Ini yang minggu lalu kita ngomong dia akan turun. Lalu dia ngambil lagi liquidity yang ada di atasnya, teman-teman. Ya, ada 2 liquidity juga di atas. Ini diambil juga sama dia. Ya, jadi sama-sama diambil atau bahasanya adalah force break. Nah, maka teman-teman, pergerakan terakhir adalah satu yang ini, satu adalah yang ini. Nah, ketemulah 2 pergerakan itu, kita tarik Fibonacci dari titik bawah sampai ke titik atas. Kita taruh area 0,75, 0,5, dan juga 0,25. Ini sebagai area tradingnya kita. Ya, di atas 0,5 kemungkinan besar kita sell, di bawah 0,75 kemungkinan besar kita buy. Maka secara gampang gue bisa ngomong nih, kalau dari titik sini, dari short term, saya bisa ngomong kita cari buy. Any confirmation of technical analysis ataupun candle yang bersifat bullish, I think ini adalah pada yang bagus untuk buy. Namun kalau sudah sampai ke atas, nah ini yang berbahaya.
di atas 0,5 kita harus mengconsider sebagai area sell. Nah, di area sell ini teman-teman lihat, perhatikan, ketika dia sebelum meninggalkan area sell itu, dia si Bitcoin ini meninggalkan sebuah namanya fair value gap. Fair value gap itu menunjukkan bahwa sellernya, kalau ini di bearish ya, fair value gap bearish itu menunjukkan bahwa sellernya itu sangat kuat sehingga buyernya tidak mampu menampung sehingga terjadi yang namanya ketidakseimbangan. Ya, nah ketika tidak keseimbangan di sini, ini area yang sangat penting untuk kita lihat. Inilah penentu yang kemungkinan akan melihat, misal kata di sini turun, akan jebol lah dia jauh. Ya, akan jebol mungkin dari situ dia akan jebol sampai ke tadi yang kita ngomong di bawah 60.000. Ya, tapi kalau semisal dari titik sini misalnya dia bisa bertahan atau bisa naik di atas 68, dia retest kemungkinan bisa naik. Oke. Nah, kalau saya lihat probabilitasnya artinya apa teman-teman? Artinya apa? Nah, titik di exactly di dekat-dekat 67.000 ya, di sekitaran 67.000. Ini menurut saya adalah titik yang perlu atau kita wajib waspadai selanjutnya. Ya, karena kalau sampai di 67.000 ini, ya, in my point of view untuk saat ini saya percaya bahwa ini akan naik. Ya, namun kalau sampai di 67.000 ini tidak terjadi kenaikan yang lebih signifikan, maka saya akan sangat percaya bahwa dalam bulan ini terdekat kita bisa jebol ke 60.000. Ya, nah ini setidaknya saat ini price action yang menurut saya bisa terjadi. Oke, price action yang menurut saya bisa terjadi. Kembali lagi di titik sini perhatikan area-area yang penting untuk kita melakukan buy opportunity. Untuk saat ini saya masih belum bisa melihat, tapi nanti mungkin saya akan bahas ini di Discord kita TTB internal ya teman-teman. Karena di TTB internal kita biasanya lebih 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 dalam lagi untuk kita ngomongin tentang setup dan pergerakan selanjutnya. Nah, ini sedikit aja ngomongin kalau teman-teman yang mau join Discord TTB internal, silakan bisa cek link yang ada tersedia di sini ya di nomor ya kalian lihat di pin message yang ada di Telegram. Oke, itu sedikit. Nah, kita lanjutin lagi tapi ya. Nah, kita ngomongin tadi pergerakan ini. Nah, apa nih driver salah satunya, kenapa nih menurut Ko Vincent gitu ya, menurut Ko Vincent ini nggak akan langsung turun ke bawah. Apa yang menyebabkan itu? Nah, jawabannya sederhana sebenarnya. Saya bisa tambahkan sedikit tentang time action-nya atau probabilitas time-nya. Nah, nanti di tanggal 3 atau tanggal 2 ini, ya kemarin kan di minggu lalu saya udah bilang ya, bahwa tanggal tanggal berapa itu? Pokoknya di hari Selasa itu ada namanya first quarter moon, teman-teman ya, first quarter moon. Nah, kembali lagi, nanti kita ketemu lagi di hari Selasa atau hari Senin ini, which is tanggal 2 atau 3 Maret, itu adalah merupakan time yang namanya full moon. Nah, ini kalau teman-teman ngerti full moon, ataupun kalau mau percaya atau tidak, itu kembali ke kalian, tapi ini full moon yang lumayan berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Buat teman-teman yang mau percaya, bahwa full moon ini, kali ini itu adalah cap gomeh, bahasa tenglangnya atau bahasa Chinese-nya. Jadi biasa kalau di Cap Gome ini adalah hari ke-15 ya, hari ke-15 di tahun pertama. Di tahun pertama China ya, di tahun pertamanya kalender Cina. Ya, di tahun pertama kalender China. Nah, full moon Cap Gome ini teman-teman, ini sangat kuat pengaruhnya sama seperti yang kemarin terjadi di Bitcoin pada first quarter moon, karena dia waktu itu ada yang namanya sebenarnya namanya Tikong Sejit gitu ya, Tikong Sejit. Tapi ini namanya full moon atau cap gome. Nah, yang cap gome ini juga memiliki keseimbangan, pengaruh psikologis yang lumayan besar. Ya, nah jadi apa nih maksud Koko nih gitu ya? Maksud saya adalah teman-teman, ada kemungkinan sebenarnya karena ini tidak ada time reversalnya atau tidak ada time actionnya, ini adalah pergerakan yang saya bisa bilang ya simply pergerakan gitu ya, bukan bukan tren yang baru gitu. Nah, tren yang baru kemungkinan akan terjadi yang menurut saya adalah di sekitar tanggal 3 Maret tersebut. Oke, nah jadi apa maksud saya bahwa adalah pergerakan sepertinya dalam 2 hari ke depan sampai hari Selasa, mungkin Bitcoin hanya akan sideways di sini, yang nanti ujung-ujungnya pelan-pelan dia akan menuju sekitaran 67.000, ya, sekitaran 67.000, baru nanti pas di hari Selasanya ada kemungkinan dari 67.000 dia mengalami penurunan sampai ke 60.000.
Ya, dengan sekali lagi catatannya adalah benar bahwa sideways sampai di hari Selasa dia nyampe di 67, 67 nggak siap breakout dan dia mengalami penurunan di bawah 60. Ya, so itu saja untuk saat ini teman-teman ya. Menurut saya pribadi, apa yang saya bisa lihat terhadap pergerakan Bitcoin. Jadi tidak ada yang perlu kita panikin. Pertama karena tadi kita sudah tahu ya bahwa di tanggal 23 Juni 2025 Iran sama Israel itu sudah pernah perang dan apa yang terjadi justru marketnya tidak kemana-mana, justru marketnya malah reversal jauh gitu ya. Nah, dan sekarang menurut saya pribadi yang bisa terjadi adalah antara dua ini. Either dia nanti akan breakout ya atau nanti kalau beneran skenario yang paling ideal sebenarnya adalah dia tertahan di 67.000 dan pada minggu depannya dia bisa turun di bawah 60.000 ya. Nah, maka saat ini itu saja untuk yang saya bisa kasih tahu ke teman-teman ya tentang potensi pergerakan Bitcoin. Apa yang saya mau kasih sedikit saran mungkin untuk teman-teman yang hari ini gitu ya, hari ini mungkin mengalami kepanikan atau bingung mau ngapain gitu ya. Menurut saya take your time ya, take your time. Tidak ada yang perlu kalian panikin kok. Ini pergerakannya memang lagi volatile-volatilenya karena lagi closing monthly yang seperti saya udah sampaikan juga di Telegram. So, ya be wise teman-teman ya, be wise, pelan-pelan aja, tidak usah over leverage, tidak usah terlalu masukin posisi kalian terlalu besar. Pak, kalau mau masuk pun ya masuk kecil-kecil dulu ya, 30%, maksimum banget 50%. Ya, jadi ketika kalian mau nanti salah misalnya mau turun, masih bisa beli. Ketika naik, kalian masih bisa beli, masih bisa nambah juga gitu ya. Ataupun kalian setidaknya punya posisi ketika dia lagi naik gitu ya. Nah, itu saja dari saya pribadi ya, teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman yang suka dari live-live seperti ini, silakan follow kita di Telegram Trading Tanpa Baper atau TTB Crypto, sorry. Ini salah klik ini ya. Nah, kripto kecil, TTB-nya besar, atau teman-teman bisa juga yang lagi nonton lewat YouTube langsung join lewat link yang ada di deskripsi. Buat teman-teman yang belum subscribe YouTube kita, jangan lupa subscribe @Trading Tanpa Baper ataupun Vincent Chandra supaya teman-teman bisa mendapatkan live-live seperti ini dan tidak ketinggalan ke depannya ya. Terima kasih teman-teman semua, semoga bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa do your own research. Terima kasih. Bye bye teman-teman.